selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya persilakan doa teduh sejenak. Bapak Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami, untuk kami masih boleh datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, layakan kami ya Tuhan, agar kami boleh masuk di hadirat-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepada-Mu, yang membuat Engkau sedih atau yang membuat Engkau kecewa terhadap kami. Biarlah Engkau membantu ibadah ini agar boleh berjalan dengan baik dan seturut dan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, ya amin. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami setiap manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu dalam dan tak pernah habis di dalam kehidupan kami.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kembali kita bisa bersama-sama berkumpul, mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah RCT kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, segala ungkapan syukur kami berikan kepada Engkau. Kami bisa bersama-sama kembali berkumpul, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami untuk dapat mau mengerti dan menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan izinkan kami bisa dapat bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, satu tema yang diberikan kepada saya adalah tubuhmu adalah baitnya. Tubuhmu adalah baitnya. Bukan sesuatu hal yang mungkin jarang kita dengar, namun mungkin sering kita pasti mendengarkan hal ini. Bahwa bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kita ini, tubuh yang kita diami pada saat ini, sebenarnya adalah tempat di mana Roh Kudus bertahta. Bagaimana Allah bertahta dalam tubuh kita. Itu bukan suatu hal yang asing lagi untuk kita dengarkan. Dan mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita sama-sama menyimaknya. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, memulainya saya ingin memberitahu dan menyatakan suatu hal yang menarik, bahwa fakta tubuh manusia itu sudah terjelas di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Alkitab sudah dari awal dalam kitab Kejadian itu sudah langsung menjelaskan fakta tentang keberadaan tubuh manusia secara langsung. Bapak Ibu, mau berbicara masalah tubuh manusia, kita sadari bahwa tubuh manusia pertama itu tercipta, itu dibentuk dari material yang sudah Tuhan ciptakan. Dibentuk dari keberadaan bumi. Yaitu apa? Debu tanah yang setiap hari kita bisa lihat, yang setiap hari kita rasakan di kaki kita, dan setiap hari kita bisa lihat. Dari debu tanahlah Tuhan menciptakan manusia. Dari debu tanahlah keberadaan yang sesuatu yang sangat berharga terjadi di situ. Allah sendiri yang membangun tubuh manusia layaknya mendiri sebuah rumah bagi dia tinggali. Dan itulah yang kita bisa lihat sekarang ini. Dengan segala perancangan dan arsitekturnya itu hidup. Itu yang membuat manusia itu berharga di mata Allah, Bapak Ibu. Bagaimana dikatakan bahwa manusia itu adalah gambaran Allah. Dan seperti kayak manusia yang bangga ketika membuat suatu robot, dan robot itu bergerak. Kita lebih daripada itu. Bagaimana Allah sebagai arsitekturnya, perancangnya, itu membangun suatu tubuh yang dari ciptaannya sendiri, dia menciptakan sesuatu yang menarik di situnya. Tubuh kita berasal dari bumi. Apa yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan pakai ciptaan itu untuk menciptakan kita. Maka itu haruslah kita sadari bahwa seperti layaknya manusia membangun sebuah rumah, seperti itulah juga Tuhan membangun tubuh kita. Tuhan mencipta tubuh kita. Allah mau membangunnya dan pasti Allah juga akan ingin tinggal di dalamnya. Layaknya kita juga manusia. Kita yang sudah membangun rumah, pastinya kita juga akan mau tinggal di dalamnya. Begitupun Allah. Ketika Allah sudah membangun tubuh kita, ketika Allah sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa baik dan indahnya, pasti Allah ingin tinggal di dalamnya juga. Dan memang kalau mau berbicara masalah itu, memang pada dasarnya tubuh kita ini adalah sudah milik Tuhan. Dari awal, sejak kita sudah ada, sejak manusia Adam itu diciptakan oleh Tuhan, memang keberadaan tubuhnya itu sebenarnya sudah harus untuk Tuhan. Tetapi saya ingin katakan bahwa ada fakta kelam yang harus kita ketahui juga tentang tubuh manusia. Berbicara masalah fakta kelam ini, kita harus mengetahui bahwa kelalaian manusia, kejatuhan Adam dan Hawa, membuat tubuh kita ditinggali yang jahat. Membuat tubuh kita ini
hidup di dalam keberadaan dosa. Layaknya seorang penjahat yang kita andai kata bisa izinkan masuk ke rumah. Dia mengacau porak-porandakan seluruh isi rumah kita. Iblis juga mengacaukan segala yang sudah teratur baik. Bahkan ia menjadi penguasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, salah satu konsekuensi ketika kita jatuh dalam dosa, sama seperti rumah yang sudah rusak dan tidak berpenghuni, yang kita kalau bisa lihat, ya rumah yang sudah jelek banget, tidak bisa dihuni, rasanya kok seram banget lihat rumah itu. Tidak ada dalam pikiran kita selain katakan rumah ini cocok dibakar, dirobohkan, dan ya sudah, dibuang aja sudah. Begitu juga dengan keberadaan tubuh kita ini, Bapak Ibu. Sebagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa, seperti itulah sebenarnya tubuh kita juga. Kematian menunggu kita. Kematian kekal menunggu kita juga. Keberadaan kita yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah dikekang oleh iblis, tidak lain hanya sebagai sesuatu yang hancur belaka, Bapak Ibu. Sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang bahkan orang katakan tidak layak untuk ditinggali. Inilah keberadaan tubuh kita ketika kita jatuh dalam dosa. Demikian juga kalau kita ingin mengetahui latar belakang dari 1 Korintus 6 ayat 12-20. Bagaimana Paulus pada saat itu betul-betul sangat keras memperingati jemaat. Masalah percabulan itu dikarenakan perzinahan sakral, Bapak Ibu, oleh pelacur kuil penyembahan Dewi Venus. Itu adalah dewi cinta, dewi yang menyatakan gairah dan kecantikan. Paulus sangat mengecam beberapa jemaat yang terlibat dalam penyembahan tersebut. Hanya ada satu permasalahannya, Bapak Ibu. Karena jemaat seperti ini ada di dalam gereja Korintus. Ada di dalam gereja Tuhan sendiri. Bagaimana mereka katakan pertama mereka ingin mengenal Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, mau disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka juga melakukan pekerjaan sakral yang lainnya. Memberi hidup mereka dalam percabulan terhadap dewa lain. Kalaupun mereka sebenarnya pertama mereka sudah hidup di sana, ya Paulus tidak akan pusing. Masalahnya, mereka sudah ada di dalam jemaat Tuhan, tetapi mereka melakukan hal yang tidak senonoh itu. Hal yang tidak baik itu, sehingga secara tidak langsung, Paulus sepertinya ingin mengungkapkan beberapa jemaat tersebut tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan. Maka itu dengan keras Paulus katakan kepada jemaat, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tempat Allah tinggal di dalamnya. Kalaupun kau melakukan itu perlu dipertanyakan. Kalau kau melakukan perzinahan kepada Dewi Venus, itu perlu dipertanyakan, apakah kau betul-betul mempersembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan kepada Tuhan? Karena ketika kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, kita hidup tidak menyenangkan diri kita sendiri lagi. Bapak Ibu, permasalahan dosa itu adalah permasalahan besar, Bapak Ibu. Permasalahan dosa itu berbicara bagaimana kehidupan kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Selalu yang membuat kita beruntung, selalu membuat kita harusnya lebih daripada orang lain. Dan singkatnya disebut kita itu egois dalamnya. Itu permasalahan dosa. Hidup kita untuk diri kita sendiri. Ya terserah orang katakan apa, yang penting aku merasakan enak. Apakah itu Tuhan mau atau tidak, yang penting aku rasa enak. Itu permasalahan dosa. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa jemaat Korintus pada saat itu. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Ini mengerikan. Karena pada dasarnya ketika kita masih suka tinggal di dalam keberadaan dosa yang lama, tubuh kita ini masih tercemar, Bapak Ibu. Dan kita tidak ingin melepas kejahatan itu. Yang mau menjadi satu pertanyaan penting buat kita semua, yang saya ingin ajukan kepada Bapak atau Ibu di rumah.
Apakah kita salah satu dari mereka? Apakah kita salah satu orang yang katakan, wah aku rajin ke gereja, aku senang beribadah kepada Tuhan, aku senang memuji nama Tuhan, aku suka melayani Tuhan. Tetapi belakang orang melihat kita memiliki pergaulan yang buruk, segala yang buruk masih kita lakukan. Itu perlu dipertanyakan, apakah betul-betul kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Karena harusnya kita tahu. Saya percaya ketika Roh Kudus mendiami hidup kita, itu bukan masalah main-main, Bapak Ibu. Roh Kudus itu layaknya seorang pembimbing, seorang yang menjadi teman, rekan kita untuk selalu mengingatkan. Tuhan itu maunya seperti ini, Tuhan itu maunya seperti ini. Seluruh hidup kita pasti terus akan diingatkan oleh keberadaan Roh Kudus. Ketika kita ingin melakukan, kita tiba-tiba terpikir, oh ya, apakah ini salah ya? Oh ya, apakah ini mempengaruhi hidupku ya? Apakah ini nanti menyesatkan orang lain? Atau bisa menjadi batu sandungan bagi yang lain? Roh Kudus berperan dari itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara masalah. Ketika di dalam ayat berikutnya, Paulus katakan, engkau dibeli dengan harga yang mahal. Itu pernyataannya tidak main-main, Bapak Ibu. Dalam pemikiran saya, Paulus mungkin sudah pada satu konsep untuk memberitahukan kepada jemaat betapa berharganya kita yang rusak ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah membangun rumahnya, yaitu hidup kita. Tuhan sudah membangun keberadaan tubuh kita begitu indahnya. Kita yang kelalaian kita mengundang penjahat, mengundang iblis untuk merusak hidup kita. Kalau Tuhan di dalam persepsi pemikiran kita manusia sekarang, mungkin ya lebih baik dibuang aja sudah deh. Apa gunanya sih? Aku udah bangun bagus-bagus, tapi kok dia kayak gini ya. Buang aja sudah rumah ini, bakar aja sudah, masukin aja ke neraka sudah. Kalau Tuhan dalam pemikiran manusia, pasti melakukan itu. Masalahnya, ini pencipta kita. Ini yang lebih daripada yang kita pikirkan. Apa sesuatu yang sudah rusak itu, Tuhan beli lagi, Bapak Ibu. Belinya nggak pakai emas, nggak pakai perak, nggak pakai benda berharga yang ada di bumi ini. Enggak. Kita yang merupakan debu tanah ini dibeli dengan nyawa, Bapak Ibu. Kita dibeli dengan nyawa. Sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sesuatu yang ada di dunia ini. Layaknya seseorang ketika Tuhan datang ke rumah itu, Tuhan ingin menebus kembali rumah itu dari yang jahat. Penjahat katakan, oh nggak bisa kau berikan aku apapun. Selain kau harus mati sendiri. Kau mau rumah ini kembali? Nyawamu taruhannya. Bapak Ibu, untuk kembali bisa mendiami tubuh kita, Tuhan berikan itu. Tuhan berikan nyawanya. Membeli kita kembali untuk bisa ia tinggali kembali. Betapa hinanya kita ya Bapak Ibu. Saya harus katakan betapa hinanya kita. Kita yang sudah rusak, Tuhan mau beli kembali. Padahal Tuhan yang sudah membangunnya dari awal. Tuhan beli kembali. Betapa hinanya kita. Kalau kita sekarang, setelah kita katakan, aku sudah menerima Tuhan, malah kita masih suka diam dalam keberdosaan kita. Betapa hinanya kita Bapak Ibu. Kita tahu betapa berharganya nyawa seorang manusia. Tuhan berikan itu untuk membeli kita. Bapak Ibu berbicara masalah hal-hal seperti ini, saya tahu ini bagian yang paling sensitif yang mungkin harus kita pahami. Tubuh kita adalah tempat di mana Tuhan memberkati orang lain. Layaknya sebuah rumah Tuhan, layaknya gereja. Tempat kita datang untuk bisa menerima berkat Tuhan dan Tuhan memberkati orang lain juga di dalamnya. Begitupun dengan kita.
Begitupun dengan tubuh kita. Tubuh kita juga demikian, Bapak Ibu. Namun kita berbeda. Kita adalah bait Roh Kudus yang hidup, yang bisa berjalan, yang bisa memancarkan apapun yang baik kepada orang. Syaratnya yang bisa ketika kita katakan Tuhan memberkati, harus ada satu syarat yang kita bisa pahami. Kalau ketika Tuhan memberkati, sifatnya itu mutualisme, simbiosis mutualisme. Orang terberkati melalui keberadaan kita, dan kita pun terberkati dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, orang terberkati melaluinya, dan kita pun terberkati. Orang banyak terus bertanya kepada saya dan mempertanyakan, hanya masalah seperti yang sering kita ketemui saat ini, masalah merokok. Pak, boleh nggak kita merokok? Lah usah boleh nggak kita merokok? Bagaimana sih merokok itu? Bisa nggak? Dalam Alkitab kan tidak disebutkan atau apa. Saya ingin katakan bukan masalah baik, boleh atau tidak boleh lagi, Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu bahwa merokok itu menyebabkan orang sengsara karena mencium bau rokok, dan kita sengsara karena kita menghisapnya. Kita harusnya sudah tahu hal itu, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu ketika merokok, apakah bisa menjadi berkat bagi orang lain, atau bisa menjadi berkat bagi hidup kita sendiri? Kalau gitu, kalau saya mungkin masuk dalam satu ruangan, saya merokok di dalamnya. Nggak apa-apa kan? Nggak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ya nggak masalah. Tapi pikirkan lagi, apakah itu menjadi berkat bagi hidupmu? Karena tubuh kita kembali lagi, tubuh kita adalah tempat Tuhan hadir di dalamnya. Dan Tuhan menginginkan apapun yang kita perbuat itu memberi berkat kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kalau akhirnya kita mati karena rokok kita sendiri juga, ya buat apa, Bapak? Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan tanyakan lagi kepada kita semua dalam mengakhiri semua ini. Apakah masih ada kesenangan pribadi yang kita simpan? Kalau masih ada, mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini tubuhku, Tuhan sudah tebus dengan harga yang mahal. Bukan mahal lagi. Begitu berharganya nyawa Tuhan bisa menebus hidupku, bisa menebus tubuh kita, menebus roh kita, lepas daripada maut. Mari saya mengundang kita bersama-sama merenungkan sejenak, diam sejenak. Apakah kita masih menyimpan sesuatu hal yang mungkin mengecewakan Tuhan? Mungkin tidak akhirnya mengacau kehidupan orang lain, tetapi masih mengacaukan kehidupan kita. Masih merugikan hidup kita. Mari kita bersama merenungkannya sejenak. Saya ingin kita merenungkannya. Dan kita katakan sendiri ke hadapan Tuhan. Tuhan, bantu kami. Berikan Roh Kudus kami. Berikan Roh Kudus untuk bisa menuntun hidup kami, untuk bisa lepas dari segala yang jahat. Sehingga kami merindukan bahwa tubuh kami adalah baiknya Tuhan. Mari bersama kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah kepada kami. Tubuh yang sudah Tuhan ciptakan. Mengingatkan kepada kami betapa Tuhan itu menyayangi dan mengasihi kami. Dari sesuatu yang fana, Tuhan membentuk hidup kami, tetapi buat kami menjadi berharga. Ajarlah kami, Tuhan, memakai hidup kami dan tubuh kami ini untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan saja. Dan biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami, Tuhan. Terima kasih dan curahkan Roh Kudus-Mu untuk bisa selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ungkapan syukur Tuhan. Berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Ajarilah kami untuk bisa mempersembahkan hidup kami, tubuh kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Tuhan, kami ingin berdoa bagi gerejamu tempat ini, GKKA Palu. Segala bimbingan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, segala tuntunan tangan Tuhan yang tidak pernah terus berhenti dalam membangun gereja kami. Terima kasih untuk segalanya itu. Pakailah kami Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, majelis dan jemaat-Mu tempat ini untuk bisa mempersembahkan kehidupan kami, membangun pelayanan di dalam gereja kami. Dan kami merindukan gereja GKKA Palu bisa menjadi berkat bagi siapapun orang yang melihat gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa di dalam masa-masa ini memasuki gelombang 2 penyebaran virus corona. Kami berdoa terkhususnya kota Palu sendiri, Tuhan. Mohon penyertaan dan tangan Tuhan saja yang tetap terus melingkupi kami anak-anak Tuhan. Sehingga kami merindukan kami bisa terbebas dari penyebaran. Dan kami tidak juga menjadi orang yang menularkan. Mungkin di antara anak-anak-Mu ada yang sudah terkena virus ini, Tuhan. Dan kami berdoa kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan saja. Izinkan kami bisa merasakan kehidupan kami bersama Tuhan. Di dalam pergumulan kami merindukan indahnya kembali bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan terhadap sesama kami, dan bisa melayani Tuhan kembali. Bagi kami yang sakit, kiranya Tuhan yang melawat kami, Tuhan menyembuhkan kami. Sehingga kami ingin beraktivitas kembali, memuliakan tubuh Tuhan melalui tubuh yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Tak lupa terus kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk segala jajaran dalam pengaturan pemerintahan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai pemerintah kami untuk bisa mengembangkan bangsa negara kami menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia juga. Kiranya Tuhan yang selalu menyadarkan kehidupan kami untuk selalu taat kepada pemerintah kami, selalu merespon hal yang baik terhadap apa yang sudah pemerintah kami aturkan bagi kami. Dan kami percaya itu pun untuk kebaikan kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami. Dan masih banyak ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh
Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, dan kita juga akan menutup ibadah RCT kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami berikan kepada Tuhan melalui persembahan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah melihat berapapun jumlah yang kami berikan, tetapi bagaimana hati kami yang mau memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pakailah persembahan kami Tuhan, pakailah hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan kami mempersembahkan segala yang terbaik hanya untuk nama Tuhan saja. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Sertai pekerjaan kami, sertai segala apa yang kami lakukan, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa selalu melimpah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.